warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Antini Stayudiani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang politik dan pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa itu, setelah Rasulullah SAW wafat, kaum Muhajirin dan Ansor mulai mempersoalkan politik dan pemerintahan. Siapa yang akan memimpin setelah Rasulullah SAW wafat, dan siapa yang akan memimpin umat Islam pada waktu itu. Dan akhirnya diadakan perkumpulan untuk bermusyawarah yang bertempatnya di Bani Sa'id. Kaum Ansor menunjuk Sa'ad ibnu Ubadah untuk menjadi pemimpin, dan kaum Muhajirin menunjuk Abu Bakar Asy-Syiddiq untuk menjadi pemimpin. Dan pada akhirnya Abu Bakar Asy-Syiddiq dipilih menjadi pemimpin dengan cara demokrasi. Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Masa pemerintahan Abu Bakar Asy-Syiddiq hanya selama 2 tahun, dari tahun 11 sampai dengan 13 Hijriah atau 632 sampai dengan 634 Masehi. Adapun politik dan pemerintahan pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah bersifat sentral, yang mana kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif berada di tangan khalifah. Selain itu, seorang khalifah pun menjalankan hukum. Usaha-usaha yang telah dilakukan Abu Bakar dalam masa kepemimpinannya adalah mengirimkan seseorang ke perbatasan Syria untuk menunjukkan informasi dan kerugian-kerugian pada saat perang Mu'tah, mendamaikan kekacauan di luar dan di dalam negeri, memperbaiki orang-orang yang tidak mau membayar zakat, memberantas nabi-nabi palsu yang muncul pada waktu itu. Pada hari Senin 23 Agustus 624 Masehi, saat berusia 63 tahun, masa pemerintahan Abu Bakar pun berakhir yang berlangsung selama 2 tahun, 3 bulan dan 11 hari, dikarenakan Abu Bakar wafat setelah 15 hari berbaring di tempat tidurnya. Sebelum beliau wafat, beliau sempat diam-diam memilih siapa yang pantas menggantikannya, dan pilihan tersebut berpusat kepada Umar bin Khattab. Lalu diangkatlah Umar sebagai khalifah selanjutnya. Yang kedua, Umar bin Khattab. Masa pemerintahan Umar berlangsung dari 13 sampai dengan 23 Hijriah atau 634 sampai dengan 644 Masehi. Adapun politik dan pemerintahan pada masa Umar bin Khattab adalah sistem pembayaran gaji dan pajak tanah mulai dikoordinasi dan ditertibkan. Pengadilan-pengadilan mulai didirikan. Penerapan sistem demokratisasi. Administrasi pemerintahan terbagi menjadi 8 wilayah, yaitu Mekah, Syria, Jazirah, Madinah, Mesir, Basrah, Kufah, dan Palestina. Setelah Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun 6 bulan, beliau wafat, dikarenakan ada seorang budak yang bernama Abu Lu'lu'ah membunuh Umar dari belakang saat hendak melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sebelum Umar wafat, beliau sempat menunjuk seorang sahabat untuk menggantikan beliau. Pada saat itu ada 6 orang yang dicalonkan, yaitu Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awan, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Ali bin Abi Thalib. Lalu mereka pun bermusyawarah dan hasilnya Utsman yang terpilih menjadi khalifah selanjutnya. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Masa pemerintahan Utsman berlangsung dari 23 sampai dengan 35 Hijriah atau 644 sampai dengan 656 Masehi. Adapun politik dan pemerintahan pada masa Utsman bin Affan adalah mempercayakan pelaksanaan administrasi pemerintahan daerah kepada seorang gubernur untuk bertugas di 10 wilayah Madinah. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Penasihat Syura. Selain itu, pada masa Utsman juga mengalami kejayaan, diantaranya memiliki prestasi tinggi dalam menyusun Al-Quran standar. Jadi Al-Quran tersebut diselaraskan dengan bacaan dan tulisannya. Utsman berjasa membantu dalam pembuatan bendungan untuk menjaga banjir yang akan datang sewaktu-waktu, membangun jembatan, jalan-jalan, dan memperluas masjid-masjid yang berada di Madinah. Pada hari Jumat tanggal 17 Zulhijjah 655 Masehi, ketika Utsman sedang membaca Al-Quran, beliau dibunuh oleh para pemberontak yang berhasil memasuki rumahnya. Utsman akhirnya wafat sebagai sayyid karena pembunuhan tersebut.
Dan pada waktu itu, penduduk kota Madinah tidak memiliki pilihan lain dalam memilih khalifah. Lalu diangkatlah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah pengganti Utsman bin Affan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib berlangsung dari 35 sampai dengan 40 Hijriah atau 656 sampai dengan 661 Masehi. Adapun politik pemerintahan pada masa Ali bin Abi Thalib adalah memecat beberapa gubernur yang melakukan korupsi, merapikan dan menyusun rahasia negara, dokumen-dokumen khalifah untuk diamankan dan diselamatkan, mengatur polisi dalam menerapkan tugas mereka, mengambil kembali tanah-tanah yang selama itu telah dibagikan Utsman kepada sanak saudaranya. Dikarenakan Ali tidak menemukan siapa yang membunuh Utsman, selama pemerintahannya Ali banyak mengalami masalah-masalah dan anggapan-anggapan yang kurang baik. Dan pada tanggal 17 Ramadan 40 Hijriah atau 660 Masehi, Ali bin Abi Thalib terbunuh ketika hendak berangkat sholat subuh. Pada masa Khulafaur Rasyidin, banyak kemajuan peradaban telah dicapai. Di antaranya munculnya gerakan pemikiran Islam, terbentuknya organisasi negara atau lembaga-lembaga yang dimiliki pemerintahan kaum muslimin sebagai pendukung pemerintahan dan kemaslahatan kaum muslimin. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham kan? Tentunya ya. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.